Selamat datang kembali di materi saya kali ini. Di sini saya akan membahas tentang keberhasilan e-bisnis. Nah, keberhasilan e-bisnis ini saya kelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah teknologi, dan yang kedua adalah sistem, dan yang ketiga adalah organisasi, dan yang keempat adalah eksternal. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah teknologi. Jadi, infrastruktur dan teknologi pendukungnya itu mampu dari segi capability. Jadi, sebuah e-bisnis itu bisa berhasil. Salah satu faktornya adalah memiliki infrastruktur dan teknologi yang mumpuni, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, jaringan infrastrukturnya pas, artinya tidak mengganggu infrastruktur yang lain. Kita tahu bahwasannya e-bisnis ini adalah elektronik bisnis, sehingga seluruh kegiatan bisnisnya itu disajikan melalui internet atau transformasikan dengan internet gitu ya. Nah, konsekuensi dari internet itu adalah mungkin akan membutuhkan pembangunan jaringan infrastruktur yang sedikit akan mengganggu infrastruktur yang sudah ada. Misalkan kita mau membangun server misalkan, nah itu akan membutuhkan kabel, kemudian membutuhkan ruangan khusus dan lain sebagainya gitu. Nah, sehingga sementara yang namanya e-bisnis itu kan data akan terus bertambah, akan dibutuhkan maintenance dan upgrade. Nah, semisalkan ada upgrade dari infrastruktur yang ada, itu tidak memungkinkan untuk terlalu mengganggu infrastruktur yang lain, atau misalkan infrastrukturnya itu memang sudah sangat mengganggu infrastruktur yang lain, mungkin bisa menggunakan skenario mitigasi risiko. Jadi risiko apa yang harus kita tempuh ketika kita harus memilih jalan ini? Kalau misalkan risikonya lebih besar daripada manfaatnya, maka kita harus mitigasi, artinya kita harus mengalihkan risiko ke yang lain. Misalkan kita bekerja sama dengan pihak lain untuk menanggulangi kebutuhan kita yang bagian itu begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ini mitigasi resikonya itu jelas, tidak simpang siur gitu ya. Nah, kemudian adanya human resource yang mampu memelihara teknologi ini secara baik. Nah, ini jelas karena staf teknis yang mampu memaintenance infrastruktur dan teknologi pendukungnya itu bukan sumber daya manusia yang gampang dan mudah dicari ya, karena ini memerlukan keahlian dan sertifikasi khusus seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sistem. Nah, e-bisnis di sini sesuatu yang berhasil itu dia memiliki kinerja yang terukur dengan jelas. Maksudnya gini, kalian kan sudah belajar mengenai analisis spesies, ya kan? Analisis spesies itu P-nya adalah performance, ya enggak? Performance itu dihitung dari respon time dan throughput. Nah, jadi dia itu e-bisnis ini memiliki kinerja yang terukur dengan jelas berikut dengan indikator-indikatornya gitu. Jadi mungkin dengan menggunakan e-bisnis ini sebenarnya efisiensi tenaga kita itu berapa persen sih gitu. Kemudian dampaknya ke sumber daya manusia itu seberapa persen sih gitu. Sebenarnya kan eksekutif itu dia membutuhkan data yang seperti itu, sehingga e-bisnis di sini dengan segala modul yang ada, modulnya ada banyak ya, ada logistik, ada persediaan, kemudian ada produksi, kemudian ada CRM, ada SCM dan lain sebagainya yang telah kita pelajari kemarin itu. Nah, dia itu memiliki kinerja yang terukur dengan jelas. Jadi
Di sistem itu dia tidak hanya memudahkan karyawan untuk mengeksekusi atau melaksanakan tugasnya, akan tetapi dia juga mengukur capaian yang mungkin dihasilkan atau dicapai gitu ya oleh si pengguna tadi gitu. Nah, sebenarnya untuk pengukuran kinerja itu ada pembahasan lebih lanjut itu di mata kuliah tata kelola TI, tata kelola teknologi informasi sama sama audit sistem informasi sebenarnya. Akan tetapi untuk audit sistem informasi memang belum diajarkan ya, karena itu ada di konsentrasi sebelah gitu ya. Jadi bukan ada di konsentrasi PSIE maupun Teknopreneur gitu. Nah, kemudian kita lanjut aja, modul dari subsistem itu berjalan dengan benar dan konsisten. Ini jelas ya. Jadi kalau si RM tadi fungsinya dia kan untuk membina hubungan dengan pelanggan. Nah, pengukurannya gini, jadi ada berapa data pelanggan yang bisa kita dapatkan dan itu berdampak ke pelanggan tersebut gitu. Misalkan pada bulan ini saya itu mendapatkan pelanggan 10, kemudian saya bina hubungannya dan 10 itu adalah pelanggan yang responsif. Jadi ketika saya hubungi, pelanggan itu tidak menolak saya atau pelanggan itu tidak meng-cancel saya, tetapi mereka justru approve ke saya, mereka mendengarkan saya, kemudian dia memberikan responnya meskipun hanya terima kasih atau oke siap atau apa gitu, tetapi dia memberikan respon. Nah, seperti itu. Jadi ada pengukurannya dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan. Oh, dari pelanggan responsif tersebut nantinya bisa kita hitung, misalkan dari 10 pelanggan responsif tersebut berapa yang akhirnya melakukan transaksi ke kita. Nah, kayak gitu loh. Jadi memiliki indikator-indikator yang jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya privacy dan validasi sistem yang terarah. Nah, kita tahu bahwa e-bisnis itu kan sangat multi-user. Artinya pengguna yang terlibat di situ itu sangat banyak, sehingga yang namanya privacy atau validasi di mana kita berhak untuk menginputkan data, kita berhak untuk mengubah data, atau kita berhak untuk menghapus sebuah data ketika ada penjelasan-penjelasan yang seperti itu harus diarahkan dengan betul ya, karena tidak bisa sembarangan. Sebabnya itu yang namanya e-bisnis, electronic business itu kan data terpusat menjadi satu kan. Nah, ketika ada crash di salah satu data, itu nanti akan menyebabkan crash di bagian yang lain gitu loh. Nah, sehingga yang namanya privacy, mana yang disebut privacy dan mana yang disebut non privacy, sehingga dia harus divalidasi dulu mungkin dengan bagian yang lain. Nah, itu harus diarahkan dengan jelas dari awal biar pengguna itu tahu dari di mana hak dan kewajibannya dia, di mana wewenang dan batasannya dia kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya memiliki histori yang baik dan mampu menangani aksesibilitas multi-user yang tinggi. Nah, ini kita tahu yang namanya produksi, kemudian ada bagian penjualan, ada bagian SCM, ada bagian CRM, semuanya bekerja dalam satu waktu kan. Nah, makanya dia harus kompatibel gitulah. Dia harus bisa untuk menangani aksesibilitas multi-user yang sangat tinggi seperti itu. Nah, kemudian dia juga memiliki histori yang baik, artinya kalau misalkan ada kesalahan input data atau ada kesalahan pemrosesan data, itu bisa dicek historinya, siapa yang tadi mengoperasikan, pada jam berapa dia diinputkan dan ternyata crash. Nah, seperti itulah pokoknya histori atau log tentang akses dari para user tersebut gitu. Berikut dengan siapa yang berhak untuk melihat histori tersebut. Nah, itu masuknya nanti ke privacy, karena nggak semua bagian dong. Misalkan saya kan prodi SI, terus saya bisa melihat log
lognya sistemnya TI, MI, TK kan nggak etis ya. Atau misalkan saya bisa lihat lognya mahasiswa, padahal mahasiswa di sini nggak ada hubungannya apa-apa dengan saya, kecuali kalau mereka adalah PA-nya saya gitu masih mungkin ya. Atau kalau di e-learning ya mahasiswa tersebut mengikuti kelas saya, makanya saya bisa tahu log aktivitasnya gitu kan. Tapi kalau mahasiswa tersebut gak ada hubungannya apa-apa dengan saya dan saya tahu history log dari aktivitas webnya dia, kan itu jelas melanggar privasi gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus kemudian dia memiliki interface yang tidak berat dan konsisten. Konsisten itu kalau kalian dulu belajar IMK, interaksi manusia dan komputer ya, kalau masih ingat itu yang namanya konsisten dari segi bahasa, kemudian dari segi warna tombol, kemudian tidak terlalu banyak interface yang warna-warni, terus peletakan apa namanya logo mungkin ya. Jadi kalau misalkan pada e-bisnis tersebut ada logonya, ya udah kalau dia pakainya model header atau di atas ya semua interface mau dia input, save, view, print dan lain sebagainya itu di atas semua. Jangan ada yang di atas, di bawah, ada yang landscape, ada yang portrait. Bingung nanti usernya dalam terbiasa sama interface-nya. Kemudian juga dia tidak berat, artinya loadingnya itu tidak memakan bandwidth atau kemampuan atau capability yang tinggi gitu loh. Jadi apa namanya, desainnya itu dibuat sesederhana mungkin karena dia akan menginputkan data yang luar biasa banyaknya. Jadi nggak perlu ada animasinya, ada huruf bergeraknya dan lain sebagainya gitu, nggak perlu ya. Karena yang namanya e-bisnis ini dia digunakan untuk mendukung kinerja, mereka lebih apa ya, mereka lebih suka atau mereka lebih aware gitu ke data dan informasi yang ada di sistem, bukan dari segi interface, sehingga interface-nya itu disederhanakan mungkin supaya loadingnya tidak berat. Nah, kemudian adanya kemampuan save dan search yang baik. Nah, ini keterkaitannya dengan basis data. Sehingga query-query yang digunakan harus query-query yang ringkas, tidak query yang memakan waktu search yang sangat lama gitu ya. Karena ya balik lagi namanya electronic business, karena semua bisnis itu di model elektronik gitu ya, sehingga data itu pertumbuhannya sangat pesat gitu ya, nggak cuma 1, 2, 3 tapi ada ribuan, jutaan, bahkan miliaran data, sehingga proses indexing supaya di save sama di search itu lebih apa ya, powerful gitu loh, lebih powerful. Nah, kemudian menyediakan kompatibilitas terhadap hal-hal yang biasanya berubah. Nah, misalkan nih kayak sistem informasi yang di bagian penjualan, bisnis ini kan ada subsistem yang di bagian marketing sana kan. Nah, ketika mereka mau melakukan dealing ke apa namanya, ke customer, mungkin di situ ada program diskon atau program member dan lain sebagainya. Nah, member kemudian diskon itu kan akan berubah ya, berubah karena persaingan, berubah karena regulasi, berubah karena ada mitra sponsor mungkin. Nah, hal-hal yang berpola dan memang biasanya memiliki kerentanan untuk berubah itu harus disiapkan gitu. Jadi disediakan halaman untuk mengatur itu atau untuk utility, untuk mengatur utility-nya gitu loh. Jadi tidak kemudian disetting di coding gitu ya. Diskon ketika belanja 10 maka diskonnya 10%. Nah, kalau sudah di-set di coding seperti itu, kemudian bulan depan dia mau ganti diskon, misalkan enggak 10% deh, 5% aja, harus bongkar coding lagi. Nah, kayak gitu loh. Jadi e-bisnis yang baik itu juga dia menyediakan kompatibilitas terhadap hal-hal yang biasanya berubah dan berpola, kayak gitu.
Nah, kemudian adanya human resource yang mampu untuk mengoperasikannya. Nah, ini balik lagi ya, karena sistem dan teknologi itu diciptakan untuk manusia, manusia yang mengoperasikan dan merawatnya, maka ini pun juga ditunjang dengan human resource atau sumber daya manusia yang mampu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Karena saya memahami betul biasanya yang menggunakan e-bisnis ini adalah karyawan-karyawan di pabrik gitu ya, bahwa mengoperasikan e-bisnis ini bukan hal yang mudah atau bukan hal yang bisa dikuasai hanya dalam hitungan jam atau apa namanya hari gitu ya. Bahkan untuk e-bisnis ini itu ada sertifikasi khusus untuk dia apa ya, mampu mengoperasikan gitu loh. Jadi misalkan Anda besok habis kuliah gitu magang di sebuah instansi yang besar sekali, kemudian ada salah satu persyaratan yang dia mewajibkan Anda untuk memahami yang namanya e-bisnis. Jadi memang e-bisnis itu ada sertifikasinya. Kayak kalau kalian misalkan ingin menguasai produk-produknya Microsoft itu kan ada juga tuh apa namanya, ada juga sertifikasi di mana Anda itu berkompeten dalam mengoperasikan Microsoft gitu loh, Microsoft Office mungkin atau Microsoft yang lain lah, kayak gitu itu kan ada. Nah, begitupun dengan e-bisnis ini sebenarnya juga ada sertifikasi untuk apa namanya, untuk mengoperasikan itu gitu. Karena ya gini aja, kenapa kok perusahaan itu membutuhkan sertifikasi itu, karena untuk mengajari sumber daya manusia baru itu juga memerlukan waktu yang lama ya, karena harus ada proses trial error dan lain sebagainya, dan kebanyakan dari perusahaan itu tidak begitu ingin trial error itu ada gitu loh di perusahaan mereka, sehingga mereka akan lebih memilih orang yang telah bersertifikasi daripada orang yang tidak. Minimal orang yang bersertifikasi itu mungkin memang bukan orang yang expert banget, tetapi adalah orang yang sudah memahami alur dari e-bisnis itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah organisasi. Nah, melakukan pengukuran e-bisnis itu dengan data gitu ya. Jadi bukan dari justifikasi kira-kira koyone jarine. Nah, tidak dengan seperti itu gitu ya. Dan itu dilakukan secara berkala. Jadi sejauh mana sih e-bisnis ini bisa mendukung kinerja di semua perusahaan gitu. Nah, hanya untuk menjawab pertanyaan itu dibutuhkan beberapa apa ya, kriteria atau indikator yang menunjang ya, dan itu semua harus diukur. Nah, kemudian yang selanjutnya memiliki target yang jelas dan realistis, kemudian mampu mengevaluasi pencapaiannya gitu. Jadi bikin target, misalkan kita pengadaan e-bisnis dalam waktu 1 tahun harus take profit 50%. Nah, itu sudah tidak realistis gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan dari yang sebelumnya tidak menggunakan e-bisnis kemudian sekarang menjadi e-bisnis, itu harus memiliki target yang jelas dan realistis. Kita melihat sumber daya manusianya bagaimana, kemudian kita melihat bagaimana kesiapan organisasi dalam mengimplementasikannya, mungkin dari segi infrastruktur dan pembiayaan dan lain sebagainya ya. Itu yang mungkin mendukung kerealistisan eksekutif dalam menentukan target gitu loh. Dan kemudian juga mengevaluasi pencapaiannya. Oh, mungkin tahun pertama targetnya baru tercapai sekian. Nah, kemudian tahun kedua tercapai sekian. Nah, nanti kan bisa dievaluasi kemarin kurangnya bagaimana, apa yang belum maksimal, kemudian apa yang perlu di powerfulkan kembali, kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya memahami bahwa proses itu membutuhkan waktu gitu ya. Dan waktunya tidak sebentar atau tidak instan gitu. Nah, kemudian memiliki batasan waktu kapan harus berhenti. Nah, ini ya buat kalian yang mungkin
terjebak dalam friend zone aja itu harus memiliki waktu, batas waktu gitu ya, kapan harus berhenti terlibat dalam friend zone itu gitu ya. Nah, maka yang namanya perusahaan pun ketika dia mengimplementasikan sebuah sistem baru, dia harus memiliki batasan kapan dia harus berhenti. Maksudnya tidak terus tenang aja, memang permulaannya masih seperti ini, masih seperti itu. Jadi asyik menghibur diri sendiri, asyik memotivasi diri sendiri dengan kata-kata yang positif, tetapi tidak melihat bahwa ya bisnis itu memang nggak cocok buat perusahaan kamu, atau perusahaan kamu itu memang nggak cocok pakai bisnis itu gitu. Sama aja kayak kalian naksir sama temennya gitu kan, udah berjuang mati-matian tapi kok kayak nggak ada ujung gitu ya, nggak jadi-jadi, nggak nikah-nikah dan lain sebagainya, dimana terus akhirnya kalian harus memutuskan untuk berhenti gitu. Nah, sama ya, namanya perusahaan pun seperti itu, mereka harus memiliki batasan waktu kapan mereka harus berhenti. Jadi tidak terus oh ya udah kita masih harus berjuang kembali gini-gini, asal kita berusaha nanti bisa kok gini. Nah, nggak kayak gitu terus ya. Misalkan kalian terjebak dalam sebuah kondisi di mana tidak bisa bertahan sama sekali, ya udah, di situ adalah waktu di mana kalian harus berhenti atau organisasi ini berhenti. Biasanya mereka memiliki timeline sendiri. Jadi kalau misalkan sampai tahun ke X kok profit itu tidak naik-naik, kemudian kok sumber daya manusianya itu ternyata tidak mengalami efisiensi di pekerjaan mereka sehingga mereka berkutat dengan hal yang semakin sulit gitu kan, maka bisnis ini harus di-cut kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah eksternal. Memiliki vendor e-bisnis yang bekerja sama dengan baik mulai dari perencanaan sampai terimplementasi. Ini jelas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sponsor atau pemberi dana untuk memelihara keuangan perusahaan agar tetap stabil. Nah, ini jelas karena untuk mengadakan sebuah bisnis sendiri itu tidak murah gitu ya, sehingga dia harus ada tetap sokongan dana supaya keuangan perusahaan itu tetap stabil ketika perusahaan itu memutuskan untuk menggunakan e-bisnis. Nah, kemudian yang selanjutnya adanya kebijakan pemerintah yang tidak terlalu mempengaruhi alur dari fungsional e-bisnis. Nah, ini kan kita tahu biasanya kebijakan itu kan selalu berganti atau selalu berubah-ubah gitu kan. Misalkan gini, contohnya kalau dulu itu kan karyawan itu tidak perlu ada asuransi kesehatan dan asuransi ketenaga kerjaan ya. Nah, kalau misalkan mungkin e-bisnis yang dulu di bagian human resource atau di bagian sumber daya manusia itu tidak mencantumkan adanya tidak mencantumkan adanya asuransi ya mungkin ya. Nah, tetapi untuk yang setelah pemberlakuan kebijakan itu otomatis mau nggak mau akhirnya e-bisnis jadi ada tuh pemasukan atau bukan pemasukan ya, atau injek data tentang asuransi kesehatan atau asuransi ketenaga kerjaan gitu ya. Nah, itu asuransi itu kan juga ada banyak jenisnya. Nah, ini kenapa yang namanya e-bisnis itu diupayakan memang memiliki kompatibilitas yang tinggi. Artinya dia sudah bisa memprediksi misalkan nih kayak asuransi di programnya itu jangan cuma dikasih asuransi kesehatan tok gitu ya. Mungkin karena pada tahun e-bisnis itu dibuat, asuransinya itu memang adanya cuman BPJS BPJS kesehatan gitu ya. Tetapi kan
kita tidak menampik bahwa yang namanya asuransi makin ke sana makin tambah, regulasi juga makin berubah. Belum lagi soal potongan pajak, potongan ini, potongan itu. Nah, itu apa ya? Memang tuntutannya seperti itu, harus memiliki kompatibilitas yang tinggi. Dan kompatibilitas itu dihasilkan dari mana? Dari sharing ke perusahaannya itu atau ke orang yang di sana kan tenaganya itu pasti sudah mengoperasikan bisnis lebih dari 1 atau 2 tahun gitu kan. Nah, kemudian yang selanjutnya dia belajar juga, vendornya itu belajar dari kasus perusahaan yang lain sehingga nanti dia bisa mengantisipasi di programnya. Misalkan suatu ketika asuransi kejiwaan atau asuransi pendidikan itu diwajibkan oleh pemerintah, yang namanya perusahaan itu nggak perlu lagi dia bongkar coding atau manggil vendor ya, tetapi dia bisa langsung otomatis mengupdate atau menampilkan asuransi itu di sistem mereka gitu. Nah, oke, terima kasih untuk materi hari ini, cukup sekian.